Aduh, rumah sakit kecil begitu, nggak ada ATM-nya. Terpaksa dah cari ATM deket-deket sini. Mudah-mudahan aja anak gua bisa cepat ketolong. Waduh, udah jam 12 malam. Mana sepi banget lagi di sini. Nah, itu dia, ada kantor ATM. Alhamdulillah, masih ada sisa uang sedikit. Cukup dah buat nutupin buat berobat anak gua. Aduh, Bentar lagi dini hari. Mana besok tagihan kredit udah telat lagi. Gue mesti transfer malam-malam gini juga. Akhirnya selesai juga tagihan kredit motor gue. Jadinya gak kena denda dah. Bang, tolongin saya. Hahaha tuh. Beh, anak-anaknya Babe sampai sekarang belum sampai juga ye. Bukannya kata Babe mereka udah dalam perjalanan pulang dari seminggu yang lalu. Iye Im, gue juga udah cari pakai ilmu moksa gue setiap malam. Tapi kagak ketemu juga. Ya, kita doain aja Beh. Mudah-mudahan mereka gak kenapa-napa. Amin. Gue sih yakin mereka gak kenapa-napa. Soalnya gue juga gak punya firasat apa-apa ke anak gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru aja kita pada ngomongin elu. Kenapa belum sampai mari? Lunya udah nongol aja. Alhamdulillah. Babeh tempat khawatir lu kenapa-napa karena lu gak ada kabar. Emang kenapa sih lu bisa sampai seminggu lewat kemarinya? Waduh, Beh, kita diculik sama makhluk kecil berbulu, Beh. Saat dalam perjalanan kemari naik truk. Ternyata waktu dibawa ke kampung mereka, kita disuruh nyari pencuri mustika biru milik kampung mereka itu. Udah, ceritanya nanti aja. Lu semua istirahat dulu dah, pulang ke rumah ya. Makan sama tidur yang cukup. Nanti malam kita ngobrol lagi. Siap, Beh. Terus gak perlu bantuan Aye nih Beh sekarang. Udah, gak perlu buat sekarang mah. Besok aja ya. Asik. Di rumah makan apa nih Beh? Aye juga udah lapar nih. Ya, seperti biasa Gong. Pecel lele. Ya, lele lagi. Udah Gong, yang penting bisa kenyangin perut. Yuk ah. Jadi begitu Beh ceritanya.
kenapa kita dari kemarin belum sampai mari? Pantesan gue cari-cari pakai ilmu moksa gue kagak ketemu lo. Ternyata lu masih di Jawa ye. Iya Beh, masih jauh dari kota. Beh, gimana keadaan kampung Tumaritis selama kita tinggalin? Ya aman aja sih. Terus yang gantiin lu ngeronda jadinya si Bram sama si Doim. Bu Bidan sama si cerewet aman juga Beh. Bayaran rumahnya lancar Pan. Wah itu sih jangan diomongin Gong. Lancar kalau urusan itu mah. Apalagi Pak Lurah sering mantau juga ke desa ini. Hehehe, kali aja udah pindah ke rumah yang agak bagusan. Jadinya Pan bisa aja pakai lagi. Oh iya Beh, aye pulang ke rumahnya besok aja ye. Masih capek nih badan aye. Mau istirahat di sini dulu. Oh ya udah lu semua istirahat dulu ye. Oh iye, Reng, besok lu udah mulai lagi bantuin gue. Soalnya si Bram sama si Doim udah gue suruh berhenti tadi dari bantuin gue. Ye Beh, siap. Habis sarapan, terus ngopi, sama baca-baca berita di YouTube nih, biar nyegerin otak. Hehehe, buset. Laut kenapa dipagerin gitu ye? Gimana para nelayan cari nafkah dah kalau begini? Waduh, zaman kayaknya bakalan tambah susah aja nih buat rakyat kecil. Wush, ternyata banyak juga nelayan melawan PT yang memagari laut itu. Coba aja siluman laut juga ikutan. Pasti rame tuh. Hehehe. Wah, ada telepon dari Pak Andri. Pasti dia nanyain dah, kenapa gue minggu-minggu ini susah dihubungin. Jangan-jangan ntar kena SP lagi. Ah, bismillah aja dah. Assalamualaikum. Iya Pak Andri, ada apa ye? Waalaikumsalam. Wah, Bang Petruk. Bang, kenapa sih kemarin-kemarin susah dihubungin? Iya Pak Andri, soalnya waktu kita dalam perjalanan pulang, kita ketinggalan kereta di stasiun Kalimojo. Mana tengah malam lagi. Jadinya kita cari tumpangan dah di jalan. Cuman waktu kita dalam perjalanan ke kota, saat melewati hutan, kita dicegat sama makhluk berbulu. Kita pun diculiknya. Jadi beberapa hari dah kita di kampungnya dia. HP pun gak bisa dicas Pak. Karena kampungnya kagak ada listrik. Jadinya gak bisa ngabarin siapa-siapa lagi. Dan di sana kita dapat tugas dari rajanya. Disuruh nyari mustika yang dicuri sama selingkuhannya itu raja. Wah, Bang Petruk sama saudaranya kayaknya emang udah biasa ya Bang ketemu yang kayak gitu. Aduh, ya udah Bang. Yang penting kalian sekarang selamat udah sampai di rumah. Oh iya Bang, pembersihan tulang belulang yang masih tersisa di hutan karet itu sekarang ini sudah dalam proses Bang. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bersama, karena Bang Petruk dan saudara Abang sudah menyelesaikan tugas selama 1 bulan penuh di hutan karet itu, rencananya pihak perusahaan akan kirim honor ke rekening Bang Petruk hari ini. Kira-kira apa Bang Petruk atau saudaranya punya rekening nggak Bang? Wah, makasih Pak. Ada kok, nanti saya kirim via pesan ye. Siap. Saya tunggu ya Bang. Itu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya cair juga gaji pertama. Cihuy. Lah, Truk, ada apa lu? Kayaknya girang banget lu. Iya nih abang, kayak abis dapat durian runtuh aja. Ini Gong, tadi Pak Andri telepon. Katanya siang ini gaji pertama kita udah cair. Dan bakalan ditransfer ke rekening gue. Alhamdulillah.
Terus kapan nih Bang kita ambilnya? Ntar siang aja, Gong. Kita ambilnya di perbatasan kota. Kita cari ATM di sana. Pagi ini gue mau ngojek dulu. Mayan buat tambah-tambah ngisi dompet. Sip, Bang Gareng gak ikut. Ye, gue pan disuruh Babe bantuin dia mulai hari ini. Lu aja deh ye. Iya deh, nanti Aye tunggu di warung Babe ye. Sekalian hari ini Aye juga mau bantuin Babe kayak Bang Gareng. Sip dah. Ya udah, gue kirim dulu nomor rekening gue ke Pak Andri sekarang. Gimana kerjaan lu waktu menjagain hutan karet itu, Truk? Gampang apa susah? Kerjaannya sih gampang, Kin. Cuman hambatannya berat. Ternyata tuh hutan karet banyak penghuninya. Untung aja Babe kesono beresin tuh siluman. Mampus dah dia. Hah, lu sih enak Truk punya Babe yang bisa ilmu kanuragan. Coba kalau kita bisa-bisa bakalan mati berdiri kalau di sono. Ya ngakin, Brik. Iye, terus jadi dong gajian lu, Truk. Pan udah 1 bulan lu di sono kemarin. Waduh, iye, gue lupa. Hari ini gue mesti ambil gaji pertama gue di ATM. Gue permisi dulu ye, mau jemput Bagong. Sekalian mau ke perbatasan kampung ini sama kota. Pan ATM-nya adanya di sono. Lah, sampai lupa lu, Truk. Iya dah, jangan lupa traktir kita lu ye, kalau udah ambil tuh duit. Sip dah, tenang aja. Gimana sih abang bisa lupa gini padahal pan soal duit. Payah dah. Iya Gong, sorry dah. Soalnya tadi gue asik ngobrol sama temen-temen sepangkalan ojek gue. Mana yang ojek juga lumayan lagi. Bisa dah, nanti kita pulang dari ambil duit, makan-makan dulu di warung Padang tanpa ngurangin duit gaji kita. Wih, mantap tuh bang. Ayo pakai kikil ya bang. Siap dah. Kita udah masuk ke kota nih Gong. Di mana ye ATM deket-deket mari? Coba bang ke sebelah sana. Mana Gong? Katanya ada di mari. Lah, kita pan berdua lagi nyari bang. Kali aja di mari ada. Waduh, kenapa nih motor? Yah, kok motornya mogok sih? Wah, duitnya bakalan kepake nih yang buat makan untuk nyervis. Yah, terpaksa dah Gong. Ya udah, mungkin karena lama nih motor kagak dipakai-pakai, jadinya mogok. Yuk kita cari kang servis dulu. Ayo dah. Set dah, lama banget tadi di servisnya.
mana ngantri lagi. Abang sih gak nyari tempat servis lainnya aja tadi. Siapa tahu ada yang sepi. Iye, kalau ada kang servis lagi, Gong. Kalau nggak ada gimana? Malah keblangsak ntar kita. Ya udah bang, kita cari aja dah. Sekarang ATM-nya mau pulang juga udah tanggung. Sip, aman, Gong. Nah, itu dia, ada ATM yang masih buka. ATM mah emang buka 24 jam biasanya bang. Tapi kok nggak ada satpamnya, ye? Gimana kalau tuh ATM dibobol? Sekarang mah kagak perlu dijagain bang. Pan ada CCTV. Oh, iya juga, ye. Ya udah, lu jaga-jaga, ye, di luar. Sekalian jagain motor juga, biar gue yang ambil duitnya. Ingat, kita tetap harus hati-hati. Nah, ini nih, bang yang bisa kasbon dulu. Hehehe. Pinnya apa ya? Gue lupa. Bang, tolongin saya. Hah? Setan! Hah? Ada apa bang? Ada setan, Gong. Ayo buruan lari. Tungguin bang. Ada apa bang? Kok ngos-ngosan gitu? Ini, Pak, ada setan di ATM itu. Ya udah, duduk dulu. Mah, ambilin air buat abang-abang ini. Iya, Kak. Setan apaan sih bang tadi? Itu, Gong, laki-laki, mukanya pucat. Dia minta tolong. Emangnya ada apa sih, Pak, yang terjadi sama ATM itu? Kami pun tidak tahu apa yang terjadi dengan ATM itu. Dulu-dulu sih aman-aman aja. Cuman udah hampir 1 bulan ini. Kalau malam jadi sepi. Karena gak ada orang yang berani ambil uang di ATM itu. Beberapa orang yang ngambil uang di ATM itu malam-malam pasti dihantui. Iya, Bang. Kalau malam pun warung kami jadi sepi juga. Waduh, kayaknya tuh hantu minta tolong sama Bang Petruk. Emang butuh pertolongan kali bang. Bisa jadi, Gong. Hantu itu jadi ada di situ karena gak ada yang mau nolongin dia. Ya udah, kita coba tolongin dia. Sekalian bantuin warung ini supaya gak sepi lagi kalau malam. Iye, ya udah, yuk kita ke sana lagi. Sekalian ambil motor. Pan masih di sono motornya. Wah, iya juga. Ya udah, Pak, kami permisi dulu ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, motornya masih aman, Gong. Hehehe. Mungkin maling juga takut kali di mari. Ya udah bang, aye meditasi dulu ye. Aye mau ngomong sama hantu ATM itu. Iye, Gong, biar gue gantiin nungguin lu. Bismillahirrohmanirrohim. Tolongin saya, Bang. Iya pak, maaf. Kenapa bapak menghantui ATM ini? Tolong carikan jasad saya, Bang. Saya adalah korban perampokan. Jasad saya dibuang oleh perampok itu. Lalu uang saya diambilnya. Waduh, apa CCTV-nya nggak bisa mengetahui perampok itu pak?
Jika jasad saya belum ditemukan sampai hari ini, berarti perampok itu belum juga ditemukan, Bang. Ya udah, kita akan bantu mencari jasad Bapak. Tapi Bapak nggak boleh lagi menghantui ATM ini. Baiklah, terima kasih, Bang. Sama-sama, Pak. Gimana, Gong? Dia minta tolong apaan? Dia minta tolong dicarikan jasadnya. Soalnya dia korban perampokan di ATM ini. Waduh, apa CCTV-nya nggak bisa menemukan perampok itu ya? Nah, itu dia. Coba dah kita cek nanti. Sekarang abang ambil duitnya aja. Biar aja yang cek CCTV itu. Soal motor mah pasti aman. Tadi aja kita tinggal nggak dicolong orang. Iya dah, yuk. Alhamdulillah, kartu ATM-nya masih nyangkol di lubangnya. Selamat. Untung kagak ada yang ngegares. Pantesan, lihat aja tuh Bang, kamera CCTV-nya ditutupin pakai permen karet. Pantesan kagak ketahuan. Wah, pinter juga dia. Kalau gini mah terpaksa dah gue meditasi. Gue mau lihat kemana dia sembunyiin tuh mayat. Iya Bang, tadi pan aye, sekarang gantian Bang Petruk. Ya udah, bismillahirrohmanirrohim. Wah, itu dia orangnya. Pasti yang ada di dalam karung itu yang menghantui ATM ini. Pantesan dia kaburnya ke pesawahan. Jadi gak dicurigain banyak orang. Gue ikutin dah lu. Kemana lu pergi? Gue kejar lu. Dia berhenti di sumur tua itu. Pasti nih tuh karung dibuang ke dalam sumur itu. Buset. Pantesan tuh hantu kepalanya hampir putus. Ternyata begitu caranya. Bagus, pasti ada bercak darah di sekeliling sumur itu. Bisa dah dijadiin barang bukti. Sip, gue mesti balik lagi
ke si Bagong. Gimana bang? Gue udah tahu tempat di mana tuh perampok ngebuang mayatnya hantu ATM ini, Gong. Wah, bagus dong. Terus sekarang kita gimana? Mayat itu dibuang jauh di luar pesawahan di belakang ruko ini, Gong. Yuk kita ke sana. Oh iye, kalau kita nyari tuh mayat, terus motornya gimana ya, Gong? Kayaknya bakalan jauh dah kita ke sononya. Kita titipin aja bang ke warung yang tadi. Bener tuh, Gong. Ide bagus tuh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang? Urusan ATM itu udah beres? Udah beres, Pak. Kami tahu di mana mayat yang menghantui ATM itu. Oleh karena itu, kami mau nitip motor kami di sini. Oh, boleh. Silakan bang. Bang, kayaknya kita juga butuh satu orang warga mari dah buat jadi saksi pencarian ini. Iya juga sih. Supaya kita juga gak dicurigain sama polisi nantinya. Iya bang. Ya udah dah, Pak. Maaf, apa bisa pencarian ini diikutin sama Bapak juga? Supaya kami gak dicurigain sama polisi nanti. Benar juga. Ya udah, saya juga ikut bang. Mah, tolong jaga warung ye sebentar. Bapak mau ikut abang ini mencari mayat yang menghantui ATM itu. Hitung-hitung demi kebaikan kita juga kan. Biar warung ini kembali normal, gak sepi lagi. Iya Pak. Hati-hati ya bang. Tolong jagain suami saya. Tenang Bu. Yuk Pak. Emangnya abang-abang ini tahu dari mana soal pembunuhan di ATM itu? Abang-abang ini paranormal ya? Oh, bukan Pak. Kami hanya diberikan ilmu oleh babeh kami, Babeh Semar, sehingga tahu perbuatan si pembunuh itu. Itu pun harus dalam kondisi yang belum lama. Karena kalau udah lama kejadiannya, kami tidak bisa mengetahuinya, Pak. Iya pak, dulu waktu Bang Petruk meditasi untuk mengetahui kejadian sebelum hutan karet yang waktu di Jawa itu juga nggak bisa. Karena kejadiannya sudah terlalu lama. Oh begitu ya, tajam juga berarti panca indera abang-abang ini. Bang, bener ini jalannya. Mana sumur tua itu? Dari tadi kagak kelihatan. Pan, gue bilang lumayan jauh tadi. Makanya kita harus titipin tuh motor. Ntar dah, gue kasih tahu kalau udah mau sampai. Iya dah. Mana bang? Dari pesawahan sampai semak-semak gini belum kelihatan juga tuh sumur tua. Bentar lagi, Gong. Tuh dia yang ketutup semak-semak sama lumut, Gong. Waduh, pantesan kagak kelihatan. Bentuknya aja udah kagak karuan. Iya ya bang, udah mirip sama bebatuan berlumut di sekitar sini ya. Nah, sekarang
kita cari bercak-bercak darah di sekeliling sumur ini ye. Tapi awas, jangan sampai ada yang megang. Wah, Mas, di sini ada tuh. Iya bang, udah ketemu bercak darahnya. Ya udah, sekarang kita hubungi pihak kepolisian. Alhamdulillah, akhirnya kelar juga urusan hantu ATM itu, Gong. Bang, emangnya kita nggak perlu juga nyari siapa pembunuh jasad yang dimasukin ke sumur tua itu? Gak perlulah, Gong. Pan pihak kepolisian pasti udah bisa mengidentifikasi siapa pembunuhnya lewat sidik jari yang dia tinggalin di jasad atau karung itu. Lagian kalau kita juga yang nyari pembunuh jasad itu, kita bisa makin lama di sini. Pan kita juga ada urusan lain di kampung. Iya juga sih, kita jadi nggak bisa nikmatin hasil gajian kita dong ya bang. Hehehe, iyalah. Kira-kira gajian kali ini mau buat apaan, Gong? Jadi buat ngelamar si Andi ini lu? Ya, mana cukup bang. Palingan aja mau tabung dulu. Nah, selama nabung bisa sambil PDKT ke si Andini. Nah, kalau abang mau buat apaan? Kalau gue sih mau beli motor lah. Pan ini motor pinjaman dari Pak RT. Saban bulan nyetor mulu hasil ngojek gue. Nah, kalau gue beli motor kan duit ojeknya pasti utuh tuh. Pinter juga lu bang. Ye, pan udah lulus paket C. Harus pinter lah, Gong. Di sambaran kupu-kupu di helaran kuku bang Reng, lu udah lihat si Petruk sama si Bagong kagak? Kok dari kemarin siang sampai sekarang belum kelihatan juga dia? Wah, belum beh. Jadi Bagong belum pulang juga dari semalam beh. Aye kirain langsung pulang ke rumah semalam. Kalau Petruk, Aye kurang tahu. Aye kan nggak tinggal bareng dia. Bagong dari semalam belum pulang, Reng. Berarti dia masih sama si Petruk tuh dari kemarin siang. Ada apa ye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya nongol juga lu. Ngapain aja lu, Truk? Dari kemarin, sekarang baru balik. Iye, kagak kabar-kabar lu. Pan lu punya HP, Truk. Kabarin Babe, kek. Sorry Beh. Semalam waktu Aye mau kabarin, baterai HP Aye lobet. Jadinya Aye kagak ngabarin dah. Lagian Aye pas mau ngambil duit di ATM, ternyata tuh ATM berhantu. Jadi tuh hantu minta tolong dicariin mayatnya. Jadi dah Aye nyari mayatnya dulu. Dan ternyata dia korban pembunuhan, Beh. Alamat nginep dah Aye sama Bagong di kantor polisi. Sampai sekarang baru dah bisa pulang. Pantesan. Ya udah, lu udah berbuat baik. Sekarang lu istirahat dulu dah. Minum sirup noh. Tinggal ambil biar seger. Sip, mantap dah, Beh.
Bang, tolongin saya. Hah? Suara itu kok kayaknya muncul lagi sih. Padahal kan udah ditolongin. Bang, tolongin saya. Hah? Aduh! Lu ngapain ngikutin gue? Bukannya mayat lu udah gue temuin? Iya bang, tapi saya minta tolong sekali lagi untuk menemukan anak dan istri saya bang. Waduh, iya dah. Tapi besok aja ye ngurusinnya. Sekarang gue ngantuk, mau tidur dulu. Baiklah bang, sampai ketemu lagi besok ya. Wah, masih ngantuk juga, malah ditampakin kayak gituan. Tidur lagi dah. Ini gimana toh Bu? Sudah panas berhari-hari baru dibawa kemari si Udin. Iya, mau gimana lagi, Pak? Udah dikasih obat panas, panasnya turun. Kemarin kok naik lagi? Ya udah, kita tunggu dokter aja dulu. Selamat malam Bu Madin dan Pak Madin. Kami sudah cek darahnya tadi. Ternyata anak ibu terkena demam berdarah dan harus secepatnya dirawat. Hah? Baik dok. Sekarang kita harus bagaimana dok? Pak Madin tenang saja. Yang penting Bapak lengkapi dulu persyaratannya dan membayar biaya pengobatan dan rawat inapnya di resepsionis. Maaf dok, apa ada alat untuk debit kartu ATM dok di sini? Wah, maaf Pak Madin. Karena ini klinik kecil, kami tidak menyediakan alat tersebut. Mungkin Bapak bisa cari dekat-dekat sini. Di sebelah sana ada ATM Center yang buka 24 jam. Baik Pak. Bu, Bapak mau ke sana dulu ya, ambil uang. Baik Pak, hati-hati di jalan. Jadi begitu ceritanya B. Kenapa saya ada di ATM Center itu? Terus apa polisi belum juga menemukan istri Ludin? Mereka masih dalam proses penyelidikan pembunuh saya itu B. Kalau soal itu saya serahkan aja dah kepada Pak Polisi. Sekarang yang saya butuhkan adalah istri dan anak saya B. Saya ingin ketemu dengan mereka, ingin mengetahui keadaannya B. Gimana Truk, Reng, Gong? Ini sih terserah lu. Kalau gue, mending tolongin dah nih Pak Madin. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan ke istri sama anaknya. Iya Be, saya mau minta maaf karena tidak bisa mengambil uang di ATM itu untuk membiayai pengobatan anak saya. Semoga saja mereka dalam keadaan baik-baik saja malam itu. Gimana ya? Kalau besok pagi aja kita mulainya, gimana Pak Madin? Sekarang pan udah malam. Kalau siang saya nggak bisa muncul Bang. Nanti kalau Bang Petruk butuh bantuan saya, bagaimana? Bener juga ya. Gimana Reng, Gong? Langsung gas aja Bang malam ini. Mumpung belum larut. Lagian kita pan lagi nggak kena giliran ngeronde. Iye Truk, biarin dah malam ini gue yang nemenin lu. Kalau lu ngantuk, biar gue yang boncengin. Iya dah, yuk Reng. Beh, kita berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang.
Hah, ada-ada aja dah. Malam-malam gini pakai ngurusin permintaan Tuhan tuh. Ya ilah, kalau lu keberatan, biar gue aja dah yang nyetir truk. Lu istirahat aja di belakang. Hehehe, gue sih nggak keberatan, Reng. Cuman besok gue ada acara, mau beli motor bekas di kota. Khawatir ngantuk gue besok, Reng. Udah, kalau lu ngantuk, besok lu pending aja jadi lusa. Pan nggak kemana-mana tuh duit. Lu di kota mau beli motor bekas di mana, truk? Gue mau minta tolong si Kadut. Dia kan punya bengkel sama dealer motor tuh. Kali aja ada motor-motor bekas buat gue. Hehehe. Nah, kemarin deket-deket sini nih ATM centernya, Reng. Di mana jalan yang Pak Madin itu tunjukin ya, Reng? Jalan lumba-lumba raya, truk. Coba dah nanti lu berhenti di jalan itu, truk. Kayaknya sih itu dah. Wah, bener, Reng. Tuh, jalan lumba-lumba raya. Yuk, kita ikutin jalan itu. Ayo. Udah sampai kita, Reng. Tuh kliniknya. Ya udah, kita masuk aja langsung ke tempat parkiran. Baru dah, habis itu kita ke resepsionis buat nyari informasi keluarganya Pak Madin. Siap, Reng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu, Bang? Ini Non, kita mau tanya, kira-kira 1 bulan yang lalu ada nggak ye pasien anak yang bernama Udin? Bapaknya namanya Madin dan ibunya namanya Rodiah. Sebentar ya, Bang. Saya carikan minum. Iye Non. Bang, ini ada pasien anak yang bernama Udin dan ayahnya bernama Madin. Lalu ibunya bernama Rodiah. Cocok dengan apa yang Abang sampaikan tadi. Beliau memang pasien klinik ini bulan lalu. Tapi karena ayahnya tidak kunjung datang untuk menyelesaikan biaya pertama yang harus dikeluarkan, anaknya jadi terlambat ditanganin. Sehari di klinik ini, anak tersebut tidak tertolong lagi. Maksud Non, si Udin meninggal? Iya, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Non, kalau begitu. Terima kasih ye atas informasinya. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk truk, kita kembali ke parkiran. Waduh, kasihan juga ye Pak Madin. Niat mau nyari anak sama istrinya, malah anaknya dikabarin udah meninggal. Sekarang kita gimana nih, Reng? Kita kasih tahu aja ke Pak Madin, truk. Biar gue yang panggil Pak Madin kemari. Ya udah dah. Bismillahirrohmanirrohim. Pak Madin, kami memanggilmu. Bagaimana, Bang? Di mana anak dan istri saya? Apa ada informasi dari klinik ini terkait istri dan anak saya, Bang? Gimana ye? Sebenarnya ada kabar buruk terkait anaknya Pak Madin.
Hah? Kabar apa, Bang? Jadi begini, Pak. Tadi waktu Aye nanyain ke resepsionis pertanyaan anak dan istrinya Pak Madin, pihak klinik mengatakan kalau selang sehari setelah Bapak menghilang, anak Bapak sudah tidak tertolong lagi, alias meninggal di klinik itu. Hah? Udin? Sabar ya Pak, memang sudah takdir dari Tuhan seperti itu. Sekarang maunya Pak Madin gimana? Tapi kenapa arwah anak saya gak bisa saya temukan ya Bang? Padahal sudah lebih 1 bulan ini dia meninggal. Kalau soal itu kami nggak tahu Pak, karena kalau soal arwah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kalau begitu saya mau ketemu dengan istri saya. Tentunya dia masih hidup kan Bang? Iya Pak Madin, katanya perawat itu istri Pak Madin kembali pulang ke rumah. Baiklah Bang, kalau begitu saya mau ketemu dengan istri saya. Mungkin dia ada di rumah sekarang. Alamatnya Jalan Waru 5, RT 8, RW 4, Desa Kiara Pucung, Kecamatan Sulang. Jangan tidur lu Yetruk, nanti ngejedak lu ke aspal. Iya Reng, tenang aja. Biar gak ngantuk, gue ajak ngobrol lu ye. Besok kalau lu mau beli motor bekas, kira-kira motor merek apaan Truk yang mau lu beli? Apaan aja dah Reng. Yang penting masih sehat dan bisa buat diajak kerja ngojek Reng. Terus gimana kabar dari Pak Andri lagi ya Truk? Kapan kita bisa lagi kerja di pabrik karet itu? Gue sih belum dapat kabar dari Pak Andri Reng. Palingan kalau nggak sebulan, 2 bulan inilah ye. Mending lu tanyain lagi dah Truk ke Pak Andri buat mastiin kapan kita masuk kerja laginya. Bentar lagi kita sampai nih Truk di rumahnya Pak Madin. Iya Reng, kayaknya itu dah rumahnya dia. Patokannya pan, kata Pak Madin ada pohon mangganya di depan. Ini ya Truk. Iya Reng, yuk turun. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang nyaut ya Reng? Iya Truk, kayak nggak ada orang nih di dalam rumah. Coba lu panggil Pak Madin aja, suruh dia masuk ke dalam. Dia pan hantu, jadi nggak perlu pakai dobrak pintu. Hehehe, pinter juga lu Truk. Ya udah, gue panggil Pak Madin dulu dah. Bismillahirrohmanirrohim. Pak Madin, kami memanggilmu. Ada apa Bang? Sepertinya di dalam rumah Pak Madin gak ada orang. Coba dah Pak Madin cek ke dalam untuk memastikan apa bener gak ada orang di dalam rumahnya Pak Madin. Baiklah Bang. Di mana Mamah ya? Kok gak ada di dalam rumah? Betul kata mereka, istri saya gak ada di rumah ini. Lebih baik saya laporkan hal ini kepada mereka. Betul Bang, istri saya tidak ada di rumah ini. Kemana ya dia? Coba gue tanya tetangga deh ye Pak. Kali aja dia tahu kemana perginya istri Pak Madin. Baiklah Bang. Yuk Truk, kita ke tetangga sebelah situ. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bang? Perkenalkan, nama saya Gareng, Pak. Saya adalah kawannya Pak Madin, tetangga sebelah Bapak. Saya sudah ke rumah dan mengetuk pintunya beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Kira-kira kemana ya penghuninya? Sudah sebulan ini rumah itu memang kosong, Bang. Kata ibunya anak-anak sih, Bu Madin
pergi entah kemana semenjak kehilangan anak dan suaminya itu. Istri saya pun waktu itu lagi menyapu di depan rumah menegur Bu Madin yang berjalan ke arah sana. Tapi Bu Madin malah diam saja dan tidak berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong. Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas informasinya ya Pak. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam. Bininya kemana ya, Reng? Kenapa belum balik-balik? Udah 1 bulan loh. Gue juga nggak tahu, Truk. Gimana ye? Laporin aja ke Pak Madin, Reng. Biar dia yang kasih keputusan. Iya dah, gue panggil Pak Madin dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pak Madin, kami memanggilmu. Gimana? Apa kata tetangga saya, Bang? Katanya sih istri Pak Madin udah pergi dari rumah itu beberapa hari sejak anak Pak Madin dan Bapak meninggal. Waktu tetangga Bapak tanya pun istri Pak Madin diem saja. Tatapannya kosong. Duh, apa yang terjadi dengan dirimu, Mah? Semoga kau baik-baik saja. Terus sekarang gimana ya, Pak Madin? Bang, kalau bisa saya minta tolong temukan saya dengan istri saya, Bang. Saya mau tahu kenapa arwah anak saya tidak bisa saya temukan di sini. Wah, gimana ye? Gimana Truk kalau begini? Jakarta kan luas. Gini aja dah, Reng. Biar gue meditasi dulu. Gue cari tahu kemana arah Bu Madin pergi. Mudah-mudahan dia ngucap mau kemana waktu pergi itu. Iya juga ye. Tapi kalau dia diem aja, gimana Truk? Udah, yang penting kita udah berusaha. Kita coba aja dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, itu dia keluar istrinya Pak Madin. Gue ikutin siapa tahu dia ngucap mau kemananya. Bu Madin, mau kemana, Bu? Bu Madin, mau kemana? Kenapa Bu Madin diam aja ya? Kenapa ya dia? Wah, bener kata tetangganya Pak Madin. Bu Madin diem aja dan tatapannya kosong. Lebih baik gue ikutin dia dah. Mau jalan kemana? Buset, dia kagak berhenti-berhenti dari tadi. Mau kemana ya dia? Waduh, mana dia kagak ngomong sepatah kata pun lagi. Duh, gimana nih? Kacau dah kalau begini. Kalau dilihat dari jalannya, dia dari tadi kagak belok-belok. Dia juga ngikutin jalan yang ada di mari. Wah, ini bisa jadi petunjuk nih. Daripada gue kelamaan ngikutin dia, lebih baik gue balik lagi dah. Biarin gue laporin hal ini ke si Gareng daripada kagak dapet apa-apa. Gimana Truk? Apa yang dikatakan tetangganya Pak Madin bener, Reng. Istrinya Pak Madin pergi dari rumah itu lurus terus ke arah utara dengan tatapan yang kosong. Disapa tetangganya pun dia diam aja 1000 bahasa. Terus dia nggak ngomong apa-apa Truk waktu pergi itu? Kagak, Reng. Ngucap 1 huruf pun juga kagak. Duh, sekarang kita mesti gimana ya Truk? Dia ke arah manapun kita nggak tahu. Duh, Mah,
Ada apa dengan dirimu? Kemana dirimu berada sekarang? Kalau menurut pengamatan gue sih, Reng, istrinya Pak Madin tuh berjalannya lurus terus, gak belok-belok. Dia ikutin jalan ini dan mengarah ke utara. Baiknya sih kita cari mulai dari arah itu aja. Mudah-mudahan bisa ketemu, Reng. Bener juga sih. Kita coba aja dah dulu. Yuk, Truk. Pak Madin, kita menuju arah utara, ye. Kita ikutin arah istri Bapak berjalan. Baik, Bang. Mana Truk, tuh istri Pak Madin? Belum kelihatan dari tadi. Kita ngikutin jalan ke arah utara. Ye. Apa jangan-jangan dia belok menuju arah timur? Atau barat? Atau bahkan mungkin selatan? Yah, lu lagi malah ragu-ragu. Dia jalan ke arah manenye. Bismillah aja dah. Kita telusurin jalan ini terus. Mudah-mudahan Bu Madin ketemu. Iya dah. Udah lama nih kita cari dari tadi nelusurin nih jalan, Truk. Mana dia? Bentar. Nah, tuh dia, Reng. Berhenti dah di situ, Reng. Alhamdulillah, siap, Truk. Iya, bener. Itu Bu Madin, Reng. Ayo kita turun. Iya, Truk. Bu Madin, perkenalkan, saya Gareng. Ini adik saya, Petruk. Kami ingin menyampaikan pesan dari suami ibu. Bu Madin. Lah, Truk, kenapa Bu Madin diem aja, ye? Tatapannya pun kosong. Iya, Reng. Kenapa, ye? Bu Madin, sadar, Bu. Waduh, dia masih diem aja, Reng. Gimana nih? Biarin dah, gue panggilin dulu suaminya. Mudah-mudahan dia bisa membantu. Bismillahirrohmanirrohim. Pak Madin, kami memanggilmu. Hah? Mah, sadar, Mah. Ini aku, suamimu. Hah? Kau tidak kembali? Teganya kau, Pak. Kenapa kau pergi dari kami? Kau lari dengan wanita lain, kan? Hah? Bukan, Mah. Aku tidak kembali karena dirampok di ATM itu, Mah. Aku dibunuh dan mayatku dibuang ke dalam sumur. Tidak! Kau tinggalkan kami. Di mana Udin? Di mana dia? Maafkan aku, Mah. Udin kini telah tiada. Namun, di mana arwahnya, Mah? Kenapa aku tidak bisa menemuinya? Hah? Tidak! Ini tidak mungkin! Udin! Bu Madin, tenang, Bu. Sadarlah, Bu. Kasihan istriku. Gara-gara aku dan anakku tiada, kini hidupnya merana. Pak, Hah? Udin, kemana saja kamu? selama ini Udin jagain Mama, Pak. Karena Udin takut Mama kenapa-napa. Sudahlah, Udin. Dunia Mama dan dunia kita kini berbeda. Sekarang, mari saatnya kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, Nak. Tapi Pak, gimana dengan Mama? Mah, sadarlah. Kami sekarang mau pamit. Sudahlah, ikhlaskan kami. Kami di sini baik-baik saja kok. Mama di sana juga baik-baik saja kan? Sadarlah, Mah. Iya, Ma. Jaga diri Mama baik-baik. Sadarlah, Ma. Kehidupan Mama masih panjang. Selamat jalan, Mama. Sampai ketemu lagi nanti. Bu, sekarang
kita ke rumah sakit ya Bu. Truk, buruan lu telepon rumah sakit. Siap, Reng.